wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranti Dulestari dengan NPM A1A022006, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmaza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana masih diberikannya kita kesehatan hingga saat ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti kita rasakan pada saat ini. Kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas video UAS mata kuliah Statistik Pendidikan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmaza MPD. Sebelum memasuki materi, saya ada sedikit pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli semangka. Yang terhormat Bapak Nurmaza, semoga saya dapat nilai A. Visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Visi, menyelenggarakan pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Indonesia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional. Visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Misi 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian kawasan pesisir dan hutan hujan tropis bidang pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperoleh rekognisi internasional. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan wilayah dan nasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama kegiatan Tridharma dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia dengan berbagai instansi lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, meningkatkan sistem tata kelola program studi yang profesional, tangguh, adil, dan berkelanjutan. Baik, materi yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Yang A, uji validitas. Apa sih uji validitas? Validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Supardi, tahun 2015 halaman 98. Jenis-jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi, context validity atau populer, mengukur tujuan khusus jajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu validitas konstruksi, validity, butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu validitas ada sekarang, yaitu hasil sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat yaitu validitas prediksi, memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Yang C yaitu menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Pertama itu menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Rumusnya yaitu RPBI sama dengan MP dikurang MT per ST. Akar P per Q. Keterangannya yaitu RPBI yaitu koefisien korelasi poin biserial. MP yaitu rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. MT yaitu rata-rata skor total. ST yaitu standar deviasi dari skor total. P yaitu proporsi siswa yang menjawab benar. Sedangkan Q yaitu proporsi siswa yang menjawab salah, yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, di sini ada langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Yang pertama yaitu menghitung skor butir pertanyaan dari skor total. Misalnya diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Dapat dilihat di sini
Yang kedua yaitu mencari nilai MP dan nilai MT. Kemudian yaitu mencari nilai MT, yaitu rata skor total. Terus yang ketiga yaitu selanjutnya mencari nilai P dan Q. Yang pertama itu kita cari dulu mencari nilai P, proporsi peserta tes yang menjawab benar. Terus sesudah itu mencari nilai Q, yaitu proporsi peserta tes yang menjawab salah. Yang keempat yaitu mencari nilai ST, standar revisi skor total. Kemudian dapat dilihat bahwa perhitungan standar revisi total hasil tes mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Terus yang kelima, menghitung validitas butir soal nomor 1. Yang keenam, membandingkan nilai R kritis dengan R tabel, R produk momen. Sebagai contoh untuk butir soal nomor 1. Dapat dilihat tabelnya, hasilnya yaitu nilai-nilai R produk momen, T tabel. Maka butir soal nomor 1 menunjukkan R kritis sama dengan 0,863 lebih besar dari 0,632. Sama dengan R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid. Demikian selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai dengan 10. Apabila nilai R kritis lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid. Ini terus klasifikasi tingkat validitas. Dapat dilihat di sini, teman-teman. Terus yang ke C, menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Reliabilitas yaitu pengukuran pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. Yang pertama itu menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Yaitu rumusnya KR20 R11. Rumusnya itu R11 sama dengan N per N kurang 1. Terus S kuadrat T sigma PQ per S kuadrat T. Terus menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Pertama itu menghitung validitas dengan rumus produk momon. Yang kedua itu menetapkan validitas dengan membandingkan hasil R, X, Y dengan T tabel. Nah, yang terusnya menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Yang pertama itu menghitung validitas dengan rumus produk momon. Kedua yaitu menetapkan validitas dengan membandingkan hasil R, X, Y dengan T tabel. F. Menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian skala sikap dan pedoman observasi. Yang pertama itu menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha-Krobeck. Yang kedua itu menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas kurang 7. Maka reliable. Terus ada kategori koefisien reliabilitas. Dapat dilihat teman-teman di sini. Uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas. Apa sih uji normalitas? Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal, menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Teknik analisis yang wajib uji normalitas, yang uji T atau T-test. Uji T yaitu salah satu uji statis untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang B yaitu uji F atau uji serentak atau uji model. Uji ANOVA. Uji F yaitu bentuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. 3 yaitu teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas.
Yang pertama yaitu chi-kuadrat atau chi-square, salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. B yaitu uji gamma, salah satu dari uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Yang C, uji tahu atau uji korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Yang D, uji Mann-Wiener atau Mann-Wiener U-test, uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah orbital atau interval, tetapi tidak berdistribusi normal. Yang E, uji Wilcoxon, uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Yang keempat yaitu pengujian asumsi distribusi normal, yaitu ada uji normalitas data dengan uji Liliford. Terus yang kedua yaitu uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Liliford. Yang C, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang D, uji normalitas dengan chi-squared X2. E, uji normalitas dengan Q-plot. Terus yang kelima itu uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama itu buat data view. Terus masukkan data. Terus yang kedua yaitu klik analisis, deskriptif, statistik, explore. Yang ketiga yaitu masukkan variabel yang digunakan pengujian normalitas pada jendela explore. Kemudian yang keempat yaitu klik plot pada jendela explore dan centang normality plot with test. Kelima yaitu klik continue lalu klik OK. Yang keenam hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Ketujuh membaca hasil ujian normalitas SPSS. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat di sini, yaitu terus histogram data. Dapat dilihat teman-teman gambar yang di sini. Kemudian normal Q-plot. Dapat dilihat gambarnya. Terus uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama, homogen. Jenis-jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang A yaitu homogenitas teori atau konsep. Yang kedua yaitu homogenitas kelompok atau grup. Yang ketiga yaitu homogenitas data atau homogenitas varian. Terus ada teknik pengujian homogenitas varian. A yaitu homogenitas varian dengan uji Bartlett. Yang B yaitu homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett. Yang C yaitu homogenitas varian dengan uji Levene. Yang D yaitu homogenitas varian dua buah variabel independen dengan uji F. Yang E homogenitas varian dua buah sampel berkorelasi dengan uji T. Yang ke F yaitu homogenitas varian dengan uji Fmax Hartley. Yang 9 yaitu homogenitas varian dengan cara CV-ANOVA, satu jalan. Terus ada yang 4 yaitu penentuan homogenitas data. Data yang dalam pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Yaitu yang pertama yaitu nilai signifikasi P lebih besar dengan 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, homogen. Yang kedua itu nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda, tidak homogen. Terus ada uji homogenitas dengan SPSS. Pertama itu buat data view, misalnya data sebagai berikut.
dapat dilihat. Terus yang kedua itu klik pempermean one way ANOVA. Yang ketiga yaitu masukkan variabel yang diujikan pada kolom dependent list. Yang keempat yaitu masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Yang kelima yaitu option, lalu centang homogeneity of variant test, kemudian continue. Yang keenam yaitu klik OK. Yang ketujuh, cara membaca uji homogenitas SPSS. Dapat dilihat, yang pertama itu homogenitas variabel tes awal. Terus yang ke B itu homogenitas variabel tes akhir. Baik, selanjutnya yaitu korelasi. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Digunakan untuk uji hubungan antara dua variabel. Variabel yang digunakan bersifat simetris, minimal terdiri dari dua variabel. Korelasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan uji regresi. Sifat korelasi dan pengujian uji korelasi. Yang pertama yaitu positif searah antara variabel X dengan variabel Y. Negatif berlawanan antara variabel X dan Y. Pengujian HO yaitu tidak terdapat hubungan antara X dengan Y. Sedangkan HA adalah ada hubungan antara X dan Y. Jika nilai signifikasi alfa lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Lihat nilai R dan sifat hubungannya, interpretasi. Selanjutnya yaitu analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. A. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas, prediktor terhadap variabel tak bebas. Persyaratan analisis regresi yaitu terdapat logika yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang B yaitu variabel prediktor, mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Yang C yaitu memiliki arah pengaruh, yaitu dari kriterion dengan simbol anak panah berkepala satu. Yang ke D terdapat kontrol secara statis, sehingga pengaruh prediktor lain dari model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Yang E yaitu dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi koefisien persamaan regresi atau uji koefisien korelasi parsial. Yang B yaitu jenis analisis regresi. Satu yaitu analisis regresi anarek sederhana. Yang kedua yaitu analisis regresi anarek ganda 2 prediktor. Yang tiga yaitu analisis regresi anarek ganda 3 prediktor. Yaitu perhitungan analisis regresi anarek ganda 2 prediktor dengan SPSS. Contohnya yaitu pengaruh motivasi belajar X1 dan minat belajar X2 terhadap prestasi belajar Y siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Bengkulu. Datanya yaitu dapat dilihat. Terus ada langkah-langkah analisis data dengan SPSS. Yang pertama yaitu buka program SPSS, klik variable view, selanjutnya pada bagian nama, tulis motivasi minat prestasi. Yang kedua yaitu setelah itu klik data view. Yang ketiga yaitu selanjutnya dari menu utama SPSS pilih analisis, regression, dan learning. 4. Yaitu muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Yang kelima yaitu pada bagian linear regression statistik berikan tanda centang pada estimate dan model fit, kemudian klik continue. Yang langkah terakhirnya yaitu klik OK, maka akan muncul output SPSS. Selanjutnya yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata.
Pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Uji perbedaan dua parameter rata-rata adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklarifikasikan menurut Kadir 2015 halaman 295. Selanjutnya itu jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang kedua yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel terbebas. Yang ketiga yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Terus ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen. Menurut Kadir tahun 2015 halaman 295. Contohnya yaitu pengaruh metode pembelajaran e-query terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Perbandingan metode e-query dan metode real terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Dapat dilihat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bab yang kedua yaitu ada kerangka teoritis. Itu ada teori variabel X1, X2, dan Y. B. Penelitian relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis penelitian. Bab ketiganya yaitu metodologi penelitian, metode dan desain penelitian. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang keempat yaitu instrumen penelitian. Yang kelima yaitu uji coba instrumen. Dan yang keenam teknik analisis data. Selanjutnya yaitu analisis varian, analysis of variance, ANOVA. A. Pengertian varian. Analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Menurut Kadir tahun 2015 halaman 313. Jenis analisis varian. Yang pertama yaitu analisis varian satu jalan. Yang kedua yaitu analisis varian satu jalan group with placement. Yang ketiga yaitu analisis varian dua jalan. Di sini kami mengambil analisis varian satu jalan. Analisis varian satu jalan. Contohnya yaitu efektivitas metode e-query A1, metode penelitian terbimbing A2, metode penugasan A3, dan metode expositon A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Dapat dilihat datanya. Hipotesis statistik. Dapat dilihat sini teman-teman. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu klik variable view. Kemudian namanya kita ganti menjadi metode dan kemampuan. Terus desimalnya kita rubah menjadi 0 semua dan function-nya kita rubah menjadi nominal semua. Selanjutnya yaitu klik data view. Kemudian selanjutnya yaitu klik analisis, terus klik comparison, terus on Y ANOVA. Terus klik post hack. Dapat dilihat di sini teman-teman. Nah, yang kedua yaitu analisis varian satu jalan group with placement.
yaitu ada juga analisis varian dua variabel. Dapat dilihat datanya. Sebelum menutup video kali ini, saya ada sedikit pantun. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa tidak tersentuh. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.